Kemudian setelah itu ada kasus, setelah itu ingin membuat inseminasi buatan. Setelah terbukti misalnya sperma seorang laki-laki tidak bisa membuahi, maka sekarang ada cara namanya bayi tabung. Haruskah kita mengambil bayi tabung? Jawabnya sederhana, tidak. Kok bisa langsung tumpahin? Tidak. Sebentar ini teknologi, baik, teknologi. Akan tapi apakah orang untuk selamat masuk surga dan bahagia harus dengan anak? Satu. Yang kedua, sekarang masalah prosesnya yang ribet. Prosesnya yang ribet. Ada yang menjawab, sekarang sudah canggih. Baik, bukan masalah kecanggihan. Sekarang masalah dokter yang bakal menangani, apakah dia orang bisa dipercaya? Apakah itu anak Anda, bapak Anda yang pasti imannya kuat? Sekarang bermasalah ada sperma laki-laki, sperma Anda itu tidak bisa membuahi. Dan bukankah setiap dokter pengen berhasil? Di saat ternyata sperma Anda ternyata gagal-gagal, dia bisa saja mengambil spermanya orang lain atau sperma Anda dia untuk bisa dibuahkan. Dan ini tidak menuduh seorang dokter, bukan. Tapi kemungkinan ini ada gitu ya. Karena kemungkinan di sini mungkin sekali karena pengen sukses. Masalah kode etik iya. Tapi karena masalah ini celah kemungkinan, ya kan? Kita tidak boleh menuduh dokter mengatakan seperti itu bayi tabung. Dokternya oke, akan tahu di belakang sana di labnya mungkin sudah ada. Kita perlu banyak orang, di labnya ditukar. Barangkali sudah ada siapkan sperma yang bisa membuahi, ya kan? Sehingga seolah sperma ini dibawa ke lab, mau diproses bayi tabung, ternyata ditukar begitu saja. Mungkin atau tidak? Mungkin. Karena ini bukan hubungan suami istri, kamarnya orang lain nggak ikut-ikutan. Kalau bukan suami istri, nggak mungkin tertukar maninya orang. Coba. Kalau hubungan suami istri, tidak akan mungkin tertukar maninya orang. Tapi ini mani Anda dibawa oleh seseorang. Di lab banyak mungkin sperma yang mungkin saya tukar dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Artinya langkah untuk sampai kepada bayi tabung itu panjang kisahnya. Belum lagi siapa yang akan membuat pembuahan ini sampai menempelkan di dinding rahim itu siapa nanti. Teramat banyak kisahnya. Seperti apa itu? Seperti apa? Baik. Jadi adalah maka kami dari awal mengatakan tidak perlu. Belum lagi biayanya juga, Bu ya. Belum lagi biaya. Bu ya mungkin berkata saya banyak duit. Ya, Bu ya. Kita tidak masalah itu. Biaya mungkin orang banyak duit dan seterusnya. Akan tapi yuk kita mencari kebahagiaan dengan yang mudah. Tidak ada syubhat di dalamnya. Ya, Bu ya. Memang selama ini yang kita dengar fatwa bahwasanya asalkan mani suami boleh. Kan tidak semudah itu. Proses mengeluarkan spermanya. Ya kan? Kemudian setelah itu kejaminan keamanan sperma. Nah ini banyak proses panjang. Adapun bagi Anda yang sudah terlanjur buat bayi tabung, yakin insya Allah itu adalah sperma Anda. Dan itu aman insya Allah. Ini hanya masalah antisipasi. Teknologi canggih apapun semakin canggih, memang semakin mudah. Akan tapi yang menangani ini adalah tidak satu orang. Bukan seperti hubungan suami istri. Adakah orang suami istri salah memasukkan sperma? Nggak ada. Ya, ya. Aman, pasti anaknya, ya kan? Ya, ya. Pasti anaknya. Tapi ini adalah sperma dikeluarkan kemudian dibawa untuk diproses sampai nanti ditempelkan di dinding rahim untuk apa? Seperti apa prosesnya? Saya kurang begitu mengerti dalam hal ini. Yang jelas seperti ini. Sehingga ada beberapa pengamatan. Ini juga nasihat dari beberapa dokter tentang waktu kita diskusi masalah ini. Rupanya beliau sendiri juga memikirkan ya, mungkin enggak hal ini dipalsukan. Spontan mereka mungkin, Bu ya. Karena apa? Bukan saya sendiri yang menangani. Saya tidak mengambil sperma dari pasien saya, ya kan? Kemudian setelah itu tidak tahu caranya, tapi harus orang lain yang menangani. Banyak tangan di sana. Baik, jadi bayi tabung Anda tidak usah mengarah ke sana. Memang bayi tabung itu semakin hari semakin mudah, semakin gampang. Anda pernah dengar kisah cloning beberapa tahun yang lalu, tahun 90-an? Cloning ada dari sperma dan ovum yang sudah melakukan pembuahan kemudian terbelah menjadi 16 kemudian dinding, sehingga gambaran bisa orang menciptakan manusia modelnya sama cetakan. Itu secara teori yang dimulai dari proses kambing Dolly waktu itu, cerita kisahnya kan seperti itu. Setelah teori ya kan, tapi kan lah kalau secara ilmiah ini bisa, ya kan? Berarti untuk memasukkan bayi tabung adalah sangat mudah. Nah, ini kan jadi yang bikin ragu-ragu justru perkembangan ilmiah, perkembangan teknologi itu sendiri menjadikan kita semakin yakin agar tidak usah melangkah kepada bayi tabung.